Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Nawayna wa ta'allama wa ta'allama liwajhillah wa 'alamana wa habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'alamana wa salafana salihun lillahi ta'ala. أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم آمين اللهم آمين. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang sempurna, keafiatan yang sempurna. Semoga kita bisa mempergunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk melakukan ketaatan, melakukan memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah, menabung semua amal-amal saleh yang bisa kita petik hasilnya nanti di akhirat, dan kita sama-sama menuai hasil yang indah, menuai hasil yang membahagiakan bagi kita, bahagia yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, kita masuk di bab tema tentang sifat-sifat seorang manusia, sifat-sifat hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sifat-sifat ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai uswah, sebagai qudwah, yang mana seseorang jika ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat ini harus ada di dalam jiwanya. Sifat ini harus ada di setiap perilakunya. Sifat ini harus ada di dalam hatinya. Sifat ini harus ada dan harus ia praktekkan dan amalkan di setiap kehidupannya, di setiap perilakunya, baik dalam diamnya atau dalam aktivitasnya. Ini harus selalu dipergunakan. Karena Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin, wa qad wasafa Allahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihimus salam wa ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati siapa? Mensifati para malaikat. Sehingga seorang yang juga termasuk makhluk dan juga hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan sifat kepada para malaikat. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala wasafallahu wa anbiya'ahu, dan juga mensifati para nabi dan juga rasulnya. Wa ibadahul mu'minin, dan juga Allah juga memberikan sifat-sifat seorang mukmin yang sejati fi kitabihi bil a'mali as-salihah, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran sudah Allah
berikan, contohkan sifat-sifat hamba yang mana mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat tersebut. Mereka, artinya katakanlah malaikat, seperti apa sifatnya, dan bisa enggak kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Ulil Haddad mengatakan, Allah memberikan sifat, Allah mensifati para malaikat dan juga para anbiya dan para hambanya itu bil a'mali as-salihah. Mereka orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat, anbiya dan juga orang-orang mukmin. Semoga kita pun digolongkan dan dimasukkan sebagai orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bil a'mali as-salihah, dengan amal soleh, wabil mulazamati laha, dan juga di samping mau melakukan amal soleh juga mau bersegera mulazamah, continue atau melakukan beramal soleh dan bertekun. Jadi selalu mulazim atau tekun melakukan amal soleh. Ini ketekunan juga sangat dibutuhkan dalam beribadah. Ketekunan contoh termasuk dalam menuntut ilmu. Dibutuhkan ketekunan untuk dalam menerapkan jika ingin mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Wal musara'ah fiha, juga termasuk Allah mensifati seseorang atau Allah mensifati hamba-hambanya yang dimuliakan itu adalah mereka yang al-musara'atu fiha. Orang yang bersegera dalam melakukan amal soleh. Tidak leha-leha. Kak nanti. Tidak menunda-nunda. Tapi mensegerakan karena ini urusan akhirat. Ma'al khawfi, yang diiringi al-khawf wal khasyah wal ishfaq wal wajl. Jadi makna al-khawf, al-khasyah wal ishfaq wal wajl ini juga makna secara bahasa ini mengandung arti yang sama tapi pada esensi yang berbeda. Dipergunakan kalau dalam bahasa Arab punya penggunaan kosakata atau kalimat yang berbeda, walaupun dalam makna bahasa sama, artinya takut. Jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disifati kalau mereka mau melakukan amal soleh, mulazamah tekun dalam melakukan amal soleh, dan juga al-musara'ah, mensegerakan ketika ingat bahwa ini adalah merupakan satu kebaikan dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga memberikan mereka diiringi dengan rasa al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi sudah kita jelaskan bahwasanya makna al-khawf, takut ini termasuk al-khasyah, al-ishfaq, al-wajl. Ini juga maknanya, bahasanya adalah takut. Tapi makna khauf ini adalah tingkatan yang paling rendah, katakanlah pemula. Sehingga para ulama menafsirkan atau mengartikan al-khauf al-faza' wat tawaqqa, atau sesuatu yang menakutkan. Secara bahasa syu'urun tabi'i, satu rasa tabiat yang takut yang biasa. Contohnya misal saja rasa takut yang biasa adalah secara tabiat seseorang takut jatuh, takut usahanya bangkrut, takut ditinggal orang yang dicintai. Nah, ini bentuk-bentuk takut yang biasa, takut usahanya rugi atau
takut kendaraannya terjadi satu kecelakaan, atau rasa-rasa takut yang secara tabiat ya seperti biasa rasa takut. Nah, ini sudah kita contohkan. Jadi infi'alun nafsi yuhadditsu litawaqqu'i ma yurid minal makruhi aw yafut minal mahbub. Jadi sesuatu yang biasa, takut bahwasanya ia akan takut terjadi sesuatu yang tidak ia sukai. Nah, ini makna khauf ya, yang ringan, atau di tahap makna takut kepada Allah yang paling bawah. Sampai Al-Imam Al-Qushairi mengartikan al-khauf ini takut perasaan di dalam hati yang menghindarkan seseorang salik atau seorang pelaku, seorang murid dari segala sesuatu yang tidak disukai. Ya tabiat. Jadi apapun yang tidak kita sukai, kita tidak akan menginginkannya. Artinya kita akan selalu menghindar dari sesuatu yang benar-benar tidak kita sukai. Itu memang secara tabiat seorang seperti itu. Pernah kita jelaskan bahwasanya siapapun orang pasti menginginkan kebaikan di dalam setiap kehidupannya, dan tidak suka sesuatu yang tidak ia cintai, tidak ia inginkan, tidak ia senangi itu datang kepada dirinya. Khauf, takut seperti itu. Atau sesuatu yang tidak diridhai Allah. Kita semua pasti takut terjerumus pada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Imam Al-Qushairi menjelaskan lagi, khauf ini yang paling dasar adalah kita takut akan masa depan. Ini kita semua takut di masa depan awak diri ya umpamanya. Yang belum nikah khawatir belum dapat jodoh sampai tua, atau bahkan yang sudah menikah pun takut tidak dapat keturunan, ataupun yang sudah dapat turunan takut anaknya nanti tidak berbakti. Nah, ini makna takut yang tabii, yang biasa, namun ini tidak diinginkan oleh banyak orang. Ini al-khauf. Sedangkan makna al-khasyah sendiri secara bahasa juga sama, tetapi esensinya, tetapi penggunaannya ini berbeda. Dan bahkan ulama mengatakan al-khasyah ini kebanyakan dipakai di dalam jajaran para ulama as-salihin. Kenapa? Dalam ayat sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah para ulama. Kalau diterjemah diartikan mereka punya rasa cemas. Praktek daripada khasyah ini seperti mungkin bisa kita artikan, kita semua mungkin punya hutang, takut nggak bisa bayar. Takut sudah biasa, nggak bisa bayar sudah biasa. Tapi khasyahnya lebih ke atas lagi, takut nanti cemas bahwasanya kok nang dekat bayar kreditane atau barangnya itu diambil, atau mungkin ada kalau di media-media ada debt collector yang datang mengambil barangnya bahkan dengan kekerasan ataupun ada kecemasan di situ. Nah, termasuk seseorang yang punya rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini khusus dipakai para ulama. Bahkan dikhususkan lagi, kita contohkan lagi makna khasyah. Ketakutan seseorang atau ketakutan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipraktekkan, dicontohkan dalam kisah Ibnu Umar, bahwasanya suatu hari beliau berjalan di salah satu daerah, ia melihat seorang penggembala. Kambing. Ada banyak riwayat, ada yang mengatakan Ibnu Umar, ada yang mengatakan, dan banyak riwayat tentang itu, tapi kita ngambil di poin kisahnya. Melihat seorang penggembala kambing. Ternyata ketika ditanya, ini punya kambing-kambing yang begitu banyaknya bukan punya
bukan punyanya, punya ada tuannya. Jadi seorang penggembala ini adalah hanya seorang pesuruh yang disuruh digaji, diberikan upah untuk mengangon kambing-kambing tersebut. Dan kalau kita dilihat kambing ini sangat banyak. Seandainya kalaupun diambil satu pun tidak akan ketahuan oleh bosnya, tidak akan diketahui oleh bosnya, oleh tuannya. Karena apa? Karena saking banyaknya. Juallah, kata Ibnu Umar kepada seorang penggembala, juallah kepadaku dengan harga yang sekian-sekian. Tapi sang penggembala ia menolak. Kenapa kau nggak mau menjual kepadaku? Anggap saja ini kau pasti tuanmu atau bosmu gak bakal tahu bahwasanya kau sudah menjual satu kambingnya. Lalu apa jawaban sang penggembala? Fa'aina Allah. Kalau begitu, di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini makna khosyah. Ini tahapan di khosyahnya lagi. Antum bisa meraba-raba seperti apa makna khosyah ini, kecemasan seperti apa kalau diprakteknya di sang penggembala. Ada cerita lagi makna khosyah dalam pengertian secara para ulama. Suatu ketika ada riwayat bahwa Al-Imam Ibnu Mubarak, ada seseorang yang ingin hidup bersama dengan Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau pun sampai penasaran ikut bersama dengan Imam Ibnu Mubarak. Beliau akhirnya ngerentek nanggone hati ini, berkata di dalam hatinya, Imam Ibnu Mubarak ini apa keistimewaannya? Sholat juga sholat, puasa ya puasa, kita puasa ya ikut puasa, kita sholat ya juga beliau ikut puasa. Ia zakat pun kita pun ikut, kita zakat pun ia pun. Seperti halnya kita melakukan ketaatan seperti lazimnya kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tidak ada keistimewaan. Namun di tengah malam, lampu yang di sekitarnya itu padam. Semua dalam keadaan gelap gulita. Kalau kita bayangkan saat ini pun mungkin kalau lampu mati sangat gelap. Lalu bagaimana di zaman seperti itu, zaman dahulu? Lalu di tengah kematian atau padamnya lampu, padamnya satu lentera dalam keadaan gelap gulita, sehingga begitu gelapnya tidak ada yang tahu keadaan, masing-masing tidak ada yang tahu. Lalu beberapa saat kemudian datanglah orang yang membawa lentera, sehingga terang kembali keadaan. Lalu apa yang orang tersebut yang dilihat oleh Imam Ibnu Mubarak? Ia melihat Imam Ibnu Mubarak ternyata lihyahnya atau jenggotnya itu basah oleh air mata karena menangis. Lalu orang tersebut yang melihat dan penasaran kepada perilaku atau sifat Al-Imam Ibnu Mubarak sampai derajatnya begitu tinggi di sisi Allah, kemuliaannya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang sangat terkenal pada zamannya. Mungkin ia menafsirkan sendiri, ia meraba-raba. Mungkin ketika Al-Imam Ibnu Mubarak pada saat terang, lalu pada saat seketika itu lentera pun padam menjadi gelap gulita, mungkin ia membayangkan pada saat itu kematian akan datang kepada dirinya. Lalu ia mungkin membayangkan kematian atau keadaan hal fi ahwalil kubur, ahwal mauta, keadaan orang-orang yang mati di dalam kuburnya. Ini yang menyebabkan seseorang Al-Imam Ibnu Mubarak memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi lagi kita bisa meraba-raba sampai di mana makna khasyah ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi makna al-isfaq. Isfaq lagi ini adalah makna juga sama, takut. Tapi dalam esensi lagi yang berbeda. Penempatan yang pemakaian bahasa pun yang berbeda. Keadaan pun yang dengan hal
keadaan khauf dan juga khasyah juga berbeda. Al-isfaq, makna takut isfaq, takut dalam hal rasa takut yang amat lembut. Jadi rasa takutnya ini lebih kepada terhadap satu hal yang disayangi, pada sesuatu yang disayangi. Ada kewaspadaan seseorang secara terus-menerus yang disertai rasa sayang. Seperti halnya kewaspadaan kita di dalam kehidupan kita. Sehingga para ulama memberikan derajat makna takut atau isfaq itu dalam tahap 3 derajat, bahwasanya ketakutan seseorang yang lembut ini pada jiwanya. Jiwa kita alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah menjadi orang yang beriman, terlahir dari orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam dalam keadaan muslim. Namun kita punya rasa takut jangan sampai Allah mengirimkan atau ada setan yang datang kepada kita sehingga menjadikan kita orang yang ingkar kepada Allah, orang yang berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna isfaq. Kita sayang pada jiwa kita, jangan sampai kita justru meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada isfaq pada waktu, urusan timer, atau dalam waktu kalau keadaan kita ternyata terjadi satu perpisahan. Jadi ini makna isfaqnya para ulama atau para malaikat, katakanlah para anbiya. Mereka pun takut kebersamaan dia bersama dengan Allah itu akan dipisahkan oleh keadaan atau waktu yang justru mengganggu kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi isfaq kita, rasa takut kita sudah beramal, kita mau hadir majelis, ternyata ada ujub di situ, ada makna bangga diri sehingga merendahkan orang lain yang belum mampu hadir dalam satu majelis atau belum mampu dalam satu majelis ta'lim. Jangan sampai itu yang justru menggugurkan amal. Karena apa? Karena ada sifat ujub, merendahkan orang lain, merendahkan orang yang tidak hadir dalam majelis atau tidak mau hadir dalam majelis, atau mungkin belum mampu untuk bisa hadir dalam satu majelis apapun, baik majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penggunaan makna al-khauf wal khasyah wal isfaq, termasuk al-wajal. Ini kalimat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Jadi wajilat qulubuhum, ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, dibacakan di depannya, di sisinya, ia dengarkan, wajilat qulubuhum. Ada makna kekhusyuan, ada makna gemetar. Kalau di makna terjemah ada makna ia gemetar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna-makna penggunaan secara bahasa dalam kalimat al-khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kategori-kategori takut sudah kita jelaskan di pelajaran-pelajaran beberapa minggu yang lalu. Faqala ta'ala, setelah Allah memberikan sifat-sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad memberikan satu ayat sifat para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhana bal ibadun mukramun. Orang-orang kafir mereka menyebut bahwasanya Allah menjadikan malaikat itu sebagai anak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanah, kata Allah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ibadun mukramun. Sebenarnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ibadun mukramun. Akan tetapi
Ini dibantah oleh Allah sebagai bantahan terhadap mereka yang menganggap Allah memiliki anak, malaikat adalah anaknya Allah. Nah, ini Allah bantah. Bal ibadun mukramin, sebenarnya para malaikat adalah hamba-hambanya yang mulia, hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Untuk perhatikan, la yasbiqunahu bil qawl. Para malaikat itu tidak melakukan, tidak bertanya, tidak mengajukan sesuatu kecuali kalau Allah sudah memberikan perintah baru ia melakukan. Jadi apa yang malaikat lakukan itu adalah bentuk perintah dari Allah. Ketika ada perintah, langsung dia lakukan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, tidak berani. Nah, ini makna khusyah. Jadi tidak berani berkata atau mengucap sesuatu sedikit pun kepada Allah sebelum diperintah. Sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membangkang, tanpa membantah. Apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang para malaikat telah lakukan dan sedang apa yang sedang para malaikat lakukan. Artinya apa yang telah malaikat perbuat ataupun yang belum malaikat perbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sudah mengetahui. La yashfa'una illa liman irtada. Dan bahkan para malaikat tidak memberikan syafaat, melainkan kepada orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rahmat atau maghfirah atau satu doa malaikat kepada hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Nah, ini makna khasyah dan isfaq, musyfiqun. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat walaupun mereka hanya punya sifat beribadah, yang disuruh sujud ya sujud terus, yang disuruh rukuk ya rukuk terus, yang disuruh, artinya satu perintah walaupun seperti itu, sudah ditentukan seperti itu, tapi mereka punya kehati-hatian. Karena apa? Karena sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, kita diperintah, katakan oleh guru kita, sesuatu hal, apapun bentuknya, walaupun itu bentuknya adalah perintah, tapi kita akan melakukan dengan sangat hati-hati karena melihat ini kita diperintah oleh guru kita. Diperintah oleh guru kita. Pasti kita akan melakukan dengan sangat teliti, dengan melakukan dengan sangat baik, sehingga kita akan melaporkannya dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang guru kita inginkan. Seperti halnya kita para hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita juga seharusnya kalau melakukan ketaatan punya makna al-khusyah, takut yang sangat hati-hati. Jangan sampai ternyata ketaatan kita ini justru mendatangkan kemurkaan Allah. Karena apa? Karena mungkin diselingi tadi ada makna ujub, ada merasa
bangga, ada merasa benar sendiri, ada merasa paling baik. Nah, ini yang harus kehati-hatian yang harus kita jaga. Dan ini ada di sifatnya para malaikat. Ini yang disifatkan, yang dicontohkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Begitu juga waqala ta'ala fil anbiya. Juga Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang dimuliakan Allah, hamba yang dimuliakan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mencontohkan kepada para anbiya dan rasul. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dalam sifat para anbiya, Allah Subhanahu wa taala mensifati sesuatu, mensifati para anbiya yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih mereka? Seperti apa mereka? Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Artinya para anbiya dan rasul yang dikejar adalah bagaimana ia meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Ini para anbiya. Wa qala aidan fihim innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, ini yang lebih jelasnya di ayat daripada penjelasan di ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para anbiya dan rasul juga kanu yusari'una fil khairat, tidak pernah menunda sedikit pun kebaikan. Apa yang Allah perintahkan mereka langsung lakukan. Tidak menunggu, tidak menunda. Apa yang ia lakukan juga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam sifatnya para malaikat, tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah perintahkan. Yusari'una fil khairat, dalam setiap kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan juga berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in. Mereka para anbiya dan rasul di hadapan kami, mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk di dalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah uswah kita. Apakah kita sebagai orang-orang yang beriman bisa mensifati, bisa mengikuti sifat para malaikat? Ketika Allah perintahkan sami'na wa ata'na, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mama lillahi rabbil alamin. Ketika Allah sudah perintah, sepertinya para malaikat diperintah oleh Allah, mereka pun langsung melakukan sam'an wa ta'atan wa yusari'una fil khairat. Mereka tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang sudah diizinkan, yang sudah ditentukan, yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah sifat-sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di pelajaran hari ini sebagai mukaddimah kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam kehidupan kita
kita benar-benar orang-orang yang khasyiin, orang-orang yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan ketaatan dengan penuh kehati-hatian, yang menghindarkan dari keburukan atau yang menjauhi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan penuh kehati-hatian. Semuanya adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.